Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Sehingga menjadi wajar bila kesehatan merupakan bagian penting dalam kehidupan setiap orang. Salah satu upaya kita mempertahankan kesehatan tubuh kita adalah melakukan aktivitas fisik atau yang kita kenal dengan istilah olahraga, termasuk bersepeda. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang optimal, aktivitas bersepeda yang kita lakukan harus terukur. Salah satu ukuran pelatihan objektif yang paling berguna bagi pesepeda adalah daya ambang fungsional atau FTP, Functional Threshold Power. FTP mengukur jumlah daya maksimum yang dapat dihasilkan seseorang dalam jangka waktu tertentu. Periode waktu itu biasanya dalam 1 jam. Dari sudut pandang fisiologis, FTP adalah batasan kekuatan atau upaya yang dapat kita pertahankan di mana tingkat laktat kita digunakan dan disangga secara efektif dan tidak membanjiri sistem kita. Ketika melebihi FTP kita akan mengalami sensasi laju pernapasan yang cepat atau meningkat dan ketidakmampuan tubuh kita untuk mendapatkan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk berfungsi secara optimal atau secara aerobik. Mengapa FTP penting? FTP adalah metrik panduan utama di samping data-data lain yang digunakan pelatih dan pesepeda untuk menganalisis latihan mereka. FTP digunakan untuk mengetahui tingkat berat ringannya latihan, mengukur intensitas pelatihan, mengukur stres dari waktu ke waktu, mengukur keseimbangan antara kebugaran dan kelelahan, dan masih banyak lagi. FTP juga biasa digunakan untuk batasan zona pelatihan yang ditargetkan. Misalnya kita ingin berlatih di zona aerobik, zona 2, maka kita harus bersepeda pada tingkat FTP tertentu. Biasanya 55 hingga 75% dari FTP. Bagaimana kita mengukur FTP? Sebenarnya, FTP hanyalah metrik pelatihan dan dapat diukur dengan beberapa cara berbeda. Mana yang terbaik tergantung kepada seberapa nyaman kita menjalani tes tersebut. Jadi, tidak ada tes FTP yang ideal untuk semua orang. Berikut ini beberapa strategi pengujian FTP yang umum. 1. Tes 1 jam. Karena FTP secara teoritis adalah kekuatan terbaik mutlak yang dapat kita tahan selama 1 jam, masuk akal jika itu dapat diukur dengan tes 1 jam. Meskipun ini akan menjadi konsep FTP yang paling teknis, tetapi tes 1 jam ini sangat sulit dilakukan bagi kebanyakan orang. Menemukan medan yang memungkinkan kita mengayuh secara konsisten selama 1 jam saja sudah sulit. Apalagi mempertahankan mood untuk bersepeda selama 1 jam non-stop dan kayuhan di puncak kekuatan adalah hal yang paling sulit direalisasikan. 2. Tes 20 menit. Mungkin cara paling umum untuk mengukur FTP adalah melalui tes 20 menit. Ini adalah jumlah daya maksimum yang dapat kita tahan secara konsisten selama 20 menit. Kemudian untuk mendapatkan FTP kita akan mengalihkan daya rata-rata tersebut dengan 0,95. 20 menit biasanya merupakan waktu yang sangat mudah diterima bagi semua orang. Namun, satu-satunya kelemahan dari jenis pengujian ini adalah 20 menit bukanlah durasi bersepeda kita yang realistis. Pesepeda antusias, apalagi profesional, biasanya bersepeda lebih dari 1 jam setiap kali bersepeda. 3. Tes RAM. Tes RAM juga populer karena menarik dan enak. Tes FTP ini biasanya menghabiskan durasi tes antara 10 hingga 20 menit dan biasanya dilakukan dengan menggunakan sepeda statis. Ketika memulai tes, pesepeda mengayuh sepeda dengan kayuhan yang pelan dan ringan
Kemudian, seiring waktu, biasanya setiap 1 menit, kecepatan sepeda ditingkatkan dengan menaikkan cadence dan atau resistensi sepeda atau giring. Atau dengan kata lain, melibatkan watt yang meningkat setiap menit selama pengujian. Dan pesepeda terus berupaya menaikkan wattnya sampai batas yang dia mampu. Dan kemudian persentase daya maksimum yang dihasilkan pesepeda akan menjadi nilai FTP mereka. 4. Test lab. FTP juga dapat ditentukan melalui pengaturan laboratorium menggunakan salah satu protokol di atas dengan masker ventilasi dan atau pengambilan darah untuk membantu memvalidasi lebih lanjut di mana ambang batas kita berada. Bagi sebagian besar atlet amatir, ini adalah bentuk pengujian yang sangat mahal dan tidak perlu. Tetapi bagi pesepeda profesional, di mana biaya tes biasanya ditutupi oleh sponsor, ini dapat memberikan wawasan ekstra yang diperlukan untuk keuntungan marginal. 5. Estimasi komputer. Beberapa merek cyclokomputer sudah mulai melakukan estimasi FTP terkomputerisasi. Ini berarti kita dapat berlatih untuk jangka waktu tertentu dan berdasarkan hasil dan pelatihan kita, algoritma akan menentukan FTP kita. Metode ini bagus untuk siapa saja yang menganggap data FTP penting untuk dirinya, tetapi tidak mempunyai waktu untuk melakukan tes. Estimasi komputer bagus untuk mendapatkan FTP yang akan memberi kita metrik pelatihan yang cukup akurat. Tetapi harus diingat, ini bukan ukuran FTP yang sebenarnya, hanya sekedar estimasi. Kapan harus mengukur FTP? Karena FTP digunakan untuk membantu kita menyiapkan zona latihan terbaik, FTP harus diukur setiap kali kita merasa telah mengalami perubahan kebugaran yang signifikan atau bermakna. Pesepeda pemula juga harus melakukan tes lebih sering, karena kemungkinan besar mereka akan mengalami peningkatan lebih cepat. Pesepeda pemula harus menguji setiap 4 hingga 8 minggu untuk memetakan kemajuan. Jika kita tidak menguji dan terus menggunakan zona latihan lama, latihan yang kita lakukan sudah tidak menantang lagi, yang pada akhirnya memperlambat kemajuan latihan. Dengan cara yang sama, jika kita berhenti berlatih dan menggunakan zona latihan lama, kita mungkin terlalu memaksakan diri. Pesepeda berpengalaman mungkin tidak perlu menguji sebanyak pemula, karena biasanya peningkatan FTP mereka relatif kecil. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.